Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Rahayu dari kelas MG 403. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan tema konflik dan komunikasi dalam organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Penyebab timbulnya konflik. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan dan kepentingan. Departemen pemasaran dan penjualan memiliki target dan prioritas berbeda yang dapat memunculkan gesekan akibat cara pandang atau tujuan kerja yang tidak selaras. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi. Informasi tentang perubahan kebijakan hanya diterima sebagian anggota tim, menimbulkan salah persepsi dan kecurigaan sehingga timbul konflik internal. Yang ketiga yaitu ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Pembagian bonus atau insentif yang tidak transparan antara tim menyebabkan rasa iri dan kekecewaan sehingga memburuknya hubungan kerja. Yang keempat yaitu perbedaan gaya kepemimpinan. Manajer yang otoriter memicu perlawanan dari bawahan yang lebih menyukai gaya kepemimpinan yang partisipatif. Hasilnya adalah resistensi terhadap arahan atau kebijakan. Yang kelima yaitu konflik kepentingan pribadi. Seorang manajer memiliki kepentingan bisnis pribadi yang berpotensi mempengaruhi keputusan di tempat kerja sehingga integritasnya diragukan rekan kerja. Yang keenam yaitu perubahan organisasi. Restrukturisasi atau adopsi teknologi baru menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan karyawan sehingga lahir protes atau perlawanan terhadap perubahan yang diterapkan. Metode efektif untuk menangani konflik dan analisis. Yang pertama yaitu fokus pada permasalahan, bukan pribadi. Menyelesaikan konflik berdasarkan isu utama, tidak menghakimi individu. Cara ini membantu menghindari sakit hati dan meningkatkan objektivitas dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, dengan cara berkomunikasi secara terbuka. Diskusikan permasalahan secara transparan, melibatkan pihak terkait sehingga semua versi masalah terakomodasi. Komunikasi terbuka meningkatkan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu mengadakan evaluasi dalam brainstorming. Melakukan evaluasi mendalam terhadap konflik lalu libatkan anggota organisasi dalam brainstorming solusi secara bersama-sama. Melalui diskusi ini, ide-ide terbaik dapat dimunculkan tanpa ada tekanan atau rasa takut. Yang keempat yaitu menggunakan mediator atau netral. Pihak luar atau orang netral yang dihormati dapat menjadi mediator agar proses penyelesaian tidak berat sebelah dan solusi tercapai lebih adil. Ini berguna untuk konflik personal atau struktur yang sulit diredam internal. Yang kelima yaitu kebijakan dan aturan yang tegas. Menerapkan kebijakan organisasi yang jelas menyangkut penanganan konflik. Misalkan dalam kasus konflik kepentingan, perusahaan wajib mengedukasi dan mengatur dengan regulasi transparan. Yang keenam yaitu konsistensi dalam implementasi solusi. Setelah ada kesepakatan solusi, seluruh pihak harus konsisten menjalankan keputusan sehingga tuntas. Hal ini penting agar konflik tidak berulang dan kepercayaan tetap terjaga. Pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi. Tujuannya adalah menciptakan hubungan harmonis antara karyawan dan manajemen sehingga lingkungan kerja tetap kondusif dan produktif. Yang berikutnya yaitu mempermudah koordinasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas karena setiap anggota memahami peran serta arah yang dituju organisasi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi karyawan melalui penyampaian informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan capaian organisasi. Berikutnya yaitu meningkatkan motivasi karyawan melalui penyampaian informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan capaian organisasi. Hambatan-hambatan komunikasi efektif. Yang pertama yaitu penyaringan informasi. Informasi disesuaikan atau dipilih hanya demi kenyamanan penerima, menyebabkan distorsi pesan. Persepsi selektif. Individu hanya menangkap pesan yang sesuai dengan nilai motivasinya. Yang ketiga yaitu kelebihan informasi. Terlalu banyak informasi menyebabkan pesan penting terlewat. Yang keempat, fungsi emosi. Emosi negatif saat berkomunikasi menyebabkan pasien
pesan jadi tidak objektif. Yang kelima, perbedaan bahasa dan latar budaya menghambat pemahaman pesan antar anggota berbeda latar belakangnya. Hambatan fisik dan teknologi, kebisingan tata letak ruangan hingga akses ke teknologi bisa menghambat komunikasi efektif. Kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dan manajemen konflik yang baik, organisasi tidak hanya mampu menuntaskan konflik secara optimal, tetapi juga memperkuat hubungan kerja antar karyawan sehingga tujuan bersama lebih mudah dicapai. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.